Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ispianti Kartika yang akan memandu jalannya presentasi kelompok kami hari ini. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi dengan topik bukti audit yang merupakan salah satu elemen penting dalam proses audit laporan keuangan. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu Indra Winata, saya sendiri Ispianti Kartika, Najwa Sipa Ariandi, Poppy Dwi Triani, Salsa Damayanti Hidayat, Siti Indonesia Jahrani, dan Siti Nurmala Sari. Presentasi ini akan membahas beberapa poin penting, dimulai dari pengertian bukti audit, lalu berlanjut ke ketepatan dan kecukupan bukti audit, prosedur bukti audit, jenis-jenis bukti audit, hingga faktor-faktor yang memengaruhi kecukupan bukti audit. Sekarang, mari kita mulai dari definisi bukti audit. Bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau data yang tercantum dalam laporan keuangan. Bukti ini digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya. Bukti tersebut bisa berupa data akuntansi maupun informasi penguat lainnya, baik yang sangat persuasif seperti perhitungan auditor, maupun yang kurang persuasif seperti tanggapan dari karyawan klien. Penggunaan bukti ini tidak hanya berlaku di dunia audit, tetapi juga di bidang lain seperti hukum dan sejarah. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Disimak dengan baik ya. Perkenalkan, nama saya Salsa Damayanti Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ketepatan dan kecukupan bukti audit. Keputusan penting yang dihadapi auditor adalah menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang tepat. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Bukti audit bersifat akumulatif dan diperoleh selama proses audit, termasuk dari proses audit sebelumnya dan sistem pengendalian mutu KAP dengan evaluasi atas relevansi perubahannya. Bukti audit dapat berasal dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal, dengan catatan akuntansi sebagai sumber utamanya. Informasi bisa berasal dari pegawai internal atau ahli manajemen, dan dapat mendukung maupun bertentangan dengan pernyataan manajemen. Bahkan, ketiadaan informasi yang diperlukan juga dapat dianggap sebagai bukti audit. Ketepatan bukti audit adalah ukuran tentang kualitas bukti audit. Bukti audit dianggap kualitas jika bukti tersebut relevan dan andal dalam mendukung kesimpulan yang disajikan basis opini audit. Kecukupan bukti audit adalah ukuran kuantitas dari bukti audit. Kuantitas bukti audit yang diperlukan dipengaruhi oleh penilaian auditor atas risiko kesalahan, pengujian material, dan juga kualitas bukti tersebut. Kecukupan dan ketepatan bukti audit saling berkaitan satu dengan lainnya. Kecukupan bukti dipengaruhi oleh penilaian auditor atas risiko kesalahan penyajian material. Semakin tinggi risiko, semakin banyak bukti audit yang dibutuhkan, dan kualitas bukti audit semakin baik kualitas bukti audit, semakin sedikit bukti yang dibutuhkan. Namun, pemerolehan bukti audit yang semakin banyak tidak dapat mengkompensasi buruknya kualitas bukti audit tersebut. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi. Kemudian di sini ada prosedur bukti audit. Prosedur-prosedur audit berikut dapat digunakan sebagai prosedur-prosedur penilaian risiko, uji pengendalian atau prosedur-prosedur substansif, tergantung konteks di mana prosedur itu ditetapkan oleh auditor. Yang pertama ada inspeksi aset berwujud catatan atau dokumen. Inspeksi merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen dan kondisi fisik sesuatu. Inspeksi juga dapat didefinisikan sebagai pemeriksaan auditor atas sejumlah dokumen dan catatan klien untuk memperkuat informasi yang ada atau yang seharusnya disertakan dalam laporan keuangan. Contoh pengumpulan bukti dengan inspeksi adalah review yang dilakukan oleh auditor atas order penjualan, faktur penjualan, dokumen pengiriman, laporan bank, dokumen pengembalian dari pelanggan, surat keluhan pelanggan, dan lain sebagainya.
Yang kedua ada pengamatan. Pengamatan atau observasi terdiri dari mengamati, melihat langsung suatu proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain. Sebagai contoh observasi oleh auditor atas perhitungan persediaan yang dilakukan oleh personel entitas, atau melihat secara langsung pelaksanaan aktivitas pengendalian. Observasi memberikan bukti audit tentang pelaksanaan suatu proses atau prosedur, namun hanya terbatas pada titik waktu tertentu pada saat observasi dilaksanakan. Dan fakta bahwa adanya observasi atas aktivitas tersebut dapat mempengaruhi bagaimana proses atau prosedur tersebut dilaksanakan. Yang ketiga ada permintaan keterangan atau inquiry. Permintaan keterangan adalah prosedur audit yang melibatkan mengajukan pertanyaan kepada pihak internal, misalnya manajemen, staf, atau komite audit, maupun pihak eksternal seperti penasihat hukum atau pemasok untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebagai bukti. Kemudian yang keempat ada konfirmasi. Konfirmasi merupakan bentuk penyelidikan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung kepada pihak ketiga yang bebas. Yang kelima ada penelusuran. Penelusuran terutama dilakukan pada bukti dokumenter, di mana dilakukan mulai dari data awal direkamnya dokumen yang dilanjutkan dengan pelacakan pengolahan data tersebut dalam proses akuntansi. Perkenalkan, saya Siti Nurmalasari. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai prosedur bukti audit. Yang keenam yaitu pemeriksaan bukti pendukung atau vouching. Pemeriksaan bukti pendukung atau vouching merupakan prosedur audit yang meliputi inspeksi terhadap dokumen-dokumen yang mendukung suatu transaksi atau data keuangan untuk menentukan kewajaran dan kebenarannya. Yang ketujuh yaitu perhitungan atau counting. Prosedur audit ini meliputi perhitungan fisik terhadap sumber daya berwujud seperti kas atau sediaan tangan, pertanggungjawaban semua formulir bernomor urut tercetak, dan menghitung ulang angka yang disajikan oleh klien untuk memverifikasi keakuratannya. Perhitungan ulang terdiri dari pengecekan akurasi perhitungan matematis dalam dokumen atau catatan. Perhitungan ulang dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik. Kemudian yang kedelapan yaitu scanning. Scanning merupakan penelaahan secara cepat terhadap dokumen, catatan, dan daftar untuk mendeteksi unsur-unsur yang tampak tidak biasa yang memerlukan penyelidikan lebih mendalam. Yang kesembilan yaitu pelaksanaan ulang atau reperforming. Prosedur audit ini merupakan pengulangan aktivitas yang dilaksanakan oleh klien. Auditor mengulang prosedur yang dilakukan oleh klien untuk memastikan keandalannya. Kemudian yang ke-10 yaitu Computer Assisted Audit Techniques atau biasa disebut dengan teknik audit berbantuan komputer. Apabila catatan akuntansi dilaksanakan dalam media elektronik, maka audit perlu menggunakan Computer Assisted Audit Technique dalam menggunakan berbagai prosedur audit yang telah dijelaskan sebelumnya. Sekian materi prosedur bukti audit yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bukti audit. Yang pertama, pemeriksaan fisik adalah suatu pemeriksaan langsung atas aset yang berwujud seperti barang, uang, atau kas, ataupun aset tetap berwujud, bangunan, mesin kendaraan, dan peralatan kantor, bertujuan untuk memeriksa kuantitas, deskripsi, kondisi, dan kualitas. Yang kedua ada konfirmasi. Konfirmasi yaitu permintaan auditor secara tertulis maupun secara lisan mengenai keakuratan suatu informasi dari pihak ketiga yang independen. Proses informasi yang pertama, informasi dikirimkan ke pihak ketiga. Yang kedua, pihak ketiga memeriksa akurasi informasi. Yang ketiga, pihak ketiga langsung mengirimkan hasil pemeriksaan. Konfirmasi terdiri atas dua tipe, yaitu konfirmasi positif, yaitu pihak ketiga diminta memberikan tanggapan baik jika informasi benar atau salah. Yang kedua ada konfirmasi negatif. Pihak ketiga hanya diminta memberikan tanggapan jika informasi yang diberikan tidak benar. Yang ketiga ada prosedur analitis, yaitu menggunakan perbandingan dan hubungan untuk mengetahui suatu angka atau data merupakan angka data yang logis. Prosedur analitis dapat digunakan dengan cara yang pertama, membandingkan data keuangan yang diaudit sebelumnya. Yang kedua, membandingkan data keuangan yang ada di laporan keuangan perusahaan yang diaudit dengan data-data perusahaan sejenis dengan periode sama. Yang ketiga, membandingkan laporan keuangan yang ada di laporan keuangan dengan anggarannya. Yang keempat, membandingkan data yang ada di laporan keuangan dengan data atau informasi yang diketahui auditor dengan perhitungan auditor. Yang kelima, membandingkan data keuangan yang ada di laporan keuangan dengan data non-keuangan yang ada kaitannya.
Saya Siti Indonesia Jahrani yang selanjutnya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bukti audit. Yang keempat ada tanya jawab atau wawancara atau interview atau inquiries. Tanya jawab dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Tanya jawab dilakukan kepada personil atau pihak perusahaan. Apa saja yang kurang jelas boleh ditanyakan kepada pihak perusahaan. Misalnya mengenai metode pencatatan, proses produksi, proses pembayaran, gaji atau upah, dan sebagainya. Tetapi dalam tanya jawab ini harus hati-hati, karena pihak perusahaan bukanlah pihak yang independen, sehingga kemungkinan memperoleh jawaban akan bias. Dalam tanya jawab, sebaiknya dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi yang dimengerti oleh pihak yang ditanya, sehingga informasi yang diperoleh lebih baik. Sebagai hasil tanya jawab ini mungkin saja dapat diperkuat atau dicek kesesuaiannya dengan bukti lain seperti observasi atau dokumen. Yang kelima ada observasi. Observasi adalah penggunaan penglihatan dan indera lain untuk menilai atau memeriksa kegiatan-kegiatan tertentu. Misalnya, jika di catatan kepegawaian ada 15 personel di bagian akuntansi, auditor dapat berkunjung ke bagian akuntansi untuk melihat apakah ada 15 orang yang bekerja di bagian akuntansi. Jika kurang dari 15 orang, perlu ditanyakan apakah ada personil yang cuti atau sedang keluar kantor. Demikian juga jika di catatan tidak ada barang setengah jadi atau work in process, auditor dapat berkunjung ke pabrik untuk melihat bagaimana proses produksi di perusahaan untuk memastikan tidak adanya barang setengah jadi. Juga, misalnya menurut catatan dan informasi di perusahaan, mesin yang baru dibeli perusahaan kapasitasnya dapat menghasilkan 1000 unit produk per jam. Untuk memeriksa hal di atas, auditor dapat meminta untuk melakukan observasi beroperasinya mesin tersebut. Yang keenam ada pengerjaan kembali. Pengerjaan kembali adalah mengulangi apa yang telah dilakukan atas suatu data atau informasi. Misalnya, suatu faktur penjualan, jumlah rupiah di faktur tersebut bernilai 5 juta. Auditor akan menghitung kembali dengan mengalihkan kuantitas barang yang dijual dengan harga per unit dari barang tersebut. Kemudian menguranginya jika ada diskon atau sebagainya, sehingga diperoleh angka senilai 5 juta tersebut. Yang ketujuh, bukti dari spesialis. Spesialis adalah seorang yang memiliki keahlian atau pengetahuan khusus dalam bidang lain selain akuntansi dan auditing. Misalnya, pengacara, insinyur, geolog, ahli teknik, dan lain-lain. Pada umumnya, spesialis yang digunakan auditor bukan orang yang punya hubungan dengan klien. Auditor harus membuat surat perjanjian kerja dengan spesialis tersebut, tetapi tidak boleh menerima begitu saja hasil penemuan dari spesialis-spesialis tersebut. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Najwa Stipa Aryandi. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi penentuan kecukupan bukti audit. Bukti audit yang telah dikumpulkan oleh auditor perlu dievaluasi apakah sudah memenuhi kriteria bukti audit yang cukup dan tepat. Untuk melakukan hal ini, auditor perlu memperhitungkan hal apa saja yang menjadi kriteria maupun faktor yang memengaruhinya, agar bukti audit tersebut dapat dikatakan demikian. Namun, belum ada pengaturan khusus di dalam standar profesional tentang berapa jumlah spesifik bukti audit agar dapat dikatakan cukup, sehingga hal ini kembali kepada keputusan masing-masing auditor. Meskipun demikian, setidaknya akan ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan oleh auditor dalam menentukan kecukupan jumlah bukti audit. Standar Audit 330 para A62 memberikan pedoman tentang faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kecukupan dan kelayakan bukti audit sebagai berikut. Yang pertama, signifikansi potensi kesalahan penyajian dalam asersi. Semakin besar potensi kesalahan yang mungkin terjadi dalam suatu asersi laporan keuangan, maka semakin banyak dan relevan bukti audit yang diperlukan. Yang kedua, efektivitas respon dan pengendalian manajemen terhadap risiko.
Jika pengendalian internal manajemen terbukti efektif dalam mengendalikan risiko salah saji material, auditor dapat mengurangi tingkat pengujian substantif. Sebaliknya, jika tidak efektif, auditor perlu memperoleh lebih banyak bukti. Yang ketiga, pengalaman dari audit sebelumnya. Audit tahun-tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya kesalahan atau kelemahan dapat memengaruhi penilaian auditor terhadap kebutuhan bukti yang lebih besar untuk mengatasi area beresiko. Yang keempat, hasil prosedur audit yang dilakukan. Jika prosedur audit menemukan indikasi kesalahan atau kecurangan, maka auditor akan meningkatkan kuantitas dan kualitas bukti yang diperlukan untuk mendukung kesimpulannya. Yang kelima, sumber dan keandalan informasi. Bukti yang diperoleh langsung oleh auditor, misalnya observasi fisik atau konfirmasi kepada hak ketiga, biasanya lebih andal dibanding informasi yang berasal dari internal entitas. Keandalan ini menentukan kecukupan bukti. Yang keenam, kepersuasipan bukti audit. Semakin persuasif, kuat, dan meyakinkan bukti yang diperoleh, semakin kecil jumlah bukti tambahan yang diperlukan. Auditor harus mengevaluasi apakah bukti cukup untuk mendukung kesimpulan audit. Yang ketujuh, pemahaman auditor terhadap entitas dan lingkungan bisnisnya. Pemahaman ini termasuk sistem pengendalian internal entitas. Semakin baik pemahaman auditor, semakin tepat ia dalam merancang prosedur audit dan menentukan kecukupan bukti. Karena faktor-faktor tersebut bersifat kualitatif dan penilaiannya bersifat subjektif, bukan tidak mungkin terdapat beberapa faktor lain yang memengaruhi penentuan kecukupan bukti audit. Namun, tidak disebutkan dalam standar. Sebagai penutup dari presentasi kami, berikut beberapa poin penting yang dapat disimpulkan. Bukti audit adalah dasar utama bagi auditor dalam menyatakan pendapat terhadap laporan keuangan. Bukti tersebut bisa bersumber dari berbagai bentuk informasi, baik yang sangat kuat maupun yang bersifat pendukung. Ketepatan dan kecukupan bukti sangat menentukan kualitas audit. Dalam prosesnya, auditor menggunakan berbagai prosedur seperti inspeksi, observasi, permintaan keterangan, hingga teknik yang berbasis komputer. Faktor-faktor seperti risiko salah saji, pengalaman audit sebelumnya, serta keandalan sumber informasi juga menjadi pertimbangan penting dalam menilai kecukupan bukti. Dengan memahami bukti audit secara menyeluruh, auditor dapat melakukan pekerjaannya secara lebih teliti, objektif, dan profesional. Terima kasih kepada teman-teman kelompok saya atas penjelasan yang sangat informatif, dan terima kasih juga kepada semua yang telah menyimak presentasi ini hingga akhir. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman dan wawasan kita semua, khususnya dalam mata kuliah auditing. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian, untuk itu kami terbuka terhadap saran dan masukan yang membangun. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.